Beberapa pertanyaan dari netizen nih. Bagaimana cara Henan melihat potensi saham yang akan naik? Apa saja yang diperhatikan? Gitu. Mungkin tadi udah terjawab lah ya. Ya. Intinya mengenali dari segi ownernya dan juga think long term kayak gitu kira. Apakah ada tambahan di luar dari itu? Mungkin ya sama lah tadi seperti kalau saya boleh ulang sedikit yang kita bicara di awal ya, kita harus perhatikan flow, kita harus memperhatikan ya ini momentum dari harganya disupport oleh persistent atau kenaikan volume yang konsisten atau tidak, ya hal-hal seperti itu sih yang mungkin retail investors juga lihat anyway. Bagaimana cara jago di capital market? Nah, ini minta tips melewati krisis. Melewati krisis ya itu memang paling susah sih. Jadi gini, kita sebagai investor, apalagi investor institusional seperti saya ya at least ya, itu yang musuh nomor satu sebetulnya bias. Kita punya prinsip tertentu dan atau punya persepsi tertentu terhadap sesuatu dan itu mempengaruhi cara kita investasi, ya kan? Pada saat kita punya trust itu juga bias sebetulnya. Sebetulnya kan kita harus lihat indikator ya, ini ya mau ada trust atau tidak terhadap perusahaan tersebut, tapi kita harus menghormati kalau market decide untuk menjual ya akan terjadilah penjualan tersebut dan akan turun. Sama halnya dengan kita nggak suka dengan atau misalnya kita punya bias negatif terhadap saham-saham perbankan gitu. Ini udah turun terus gitu, udahlah lupain gitu. Itu juga bias gitu, kita harus perhatikan. Jadi kita sebagai investor itu harus punya disiplin dan disiplin itu harus mungkin dihindari sebanyak mungkin adanya bias-bias. Itu yang prinsip nomor satu. Oke, kalau kita misalnya kalau saya gitu kan retail, flow-nya lagi jelek, makronya jelek, kita bebas kayak wah nggak mau di market lah, kita exit semua. Yes. Nah kalau Henan Asset kan setahu saya kan nggak boleh ya, Betul. harus tetap pegang saham dalam bentuk 90%. Nah itu gimana dong? Artinya kan crash merupakan salah satu hal yang wajib dialami sama aset manajemen gitu.